Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Allah. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Sebentar kami mau naikkan ucapan syukur kami. Berkati kami sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Saat ku hampiri tatamu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud bertelut, menyerukan nama-Mu, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Terima kasih Bapa. Saat ku hampiri tahta-Mu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud bertelut, menyerukan nama-Mu, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah mulia, seisi dunia
selamanya. Atas manusia, sekali lagi katakan kudus, kudus. Kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia, memerintah selamanya, memerintah selamanya atas manusia, memerintah selamanya, memerintah selamanya atas manusia. Haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar kita? Sudah kita menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Sudah kita mengucap syukur buat hari ini? Bagaimana Tuhan telah berbuat yang terbaik dalam hidup kita? Sudah kita mengucap syukur buat segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kesehatan, berkat yang melimpah, kerukunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam doa pagi hari ini tema masih sama, yaitu tentang bagaimana kita menabur dengan bercucurkan air mata dan menuai dengan bersorak-sorai. Sudah kita menabur kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita taburkan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita supaya kita bisa memiliki dan menuai berkas-berkasnya? Bagaimana kita menuai dengan bersorak-sorai tentang apa yang kita telah kita tabur dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat orang-orang mungkin petani atau semua orang yang
memiliki perkebunan, saya percaya mereka tidak langsung menuai, tetapi mereka harus melakukan yang namanya proses satu demi satu, sehingga mereka boleh mengalami yang namanya mungkin gagal panen, mungkin mengalami yang namanya sudah menabur tetapi tidak menuai hasilnya dengan baik. Tetapi Bapak Saudara, saya di sini mau katakan bahwa ketika engkau menabur dengan air mata, dengan cucuran air mata, pasti Tuhan akan memberikan kita penuaian dengan bersorak-sorai. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita menabur dengan air mata ini, supaya kita semuanya menuai dengan bersorak-sorai? Apa yang harus kita kerjakan adalah kita berani mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Saudara. Nah, mungkin kita berkata, Allah, kalau ngomong aja gampang tapi melakukan itu susah. Ya Bapak Saudara, tetapi kalau kita berani menabur sambil bercucurkan air mata, dan kita berani mengucap syukur atas segala taburan-taburan yang kita kerjakan, maka saya percaya kita akan menuai dengan bersorak-sorai, Bapak Saudara. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan para petani, dia harus menanam padi, menanam benih siang kepanasan di bawah terik matahari. Kalau kita melihat bagaimana seorang yang menanam pohon, dia harus masuk ke hutan, bagaimana dia harus membuka lahan pertanian. Begitu susah payah mereka harus bercucurkan air mata, bercucurkan keringat dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka menikmati hasilnya, mereka akan bersorak-sorai. Ternyata hasil panenku hari ini luar biasa. Ternyata hasil panenku bulan ini sungguh luar biasa. Mungkin kau adalah petani mangga. Bagaimana musim-musim di bulan-bulan seperti ini begitu banyak mangga yang kita hasilkan. Kita akan melihat bagaimana hasil itu luar biasa. Tetapi kita harus mau berani mengambil. Bagaimana mengalami proses demi proses harus kita kejalani. Bagaimana kita harus melalui hal-hal yang mungkin harus mencucurkan air mata. Ketika kita harus menjalaninya, kita harus berkorban. Kita harus mengorbankan segala sesuatunya. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berani menabur dengan bercucurkan air mata, Tuhan akan memberikan penuaian yang bersorak-sorai. Kalau kita melihat bagaimana seorang Kaleb dan Yosua, sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus berani dengan bercucurkan air mata, Bapak Saudara. Kalau kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb ini harus mengintai bangsa yang luar biasa, dikediami oleh begitu beragam raksasa-raksasa yang luar biasa. Tetapi di dalam apa yang mereka lihat adalah ada bangsa, ada tanah yang makmur, ada madu, ada susu di situ. Ada kehidupan yang luar biasa, ada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Tetapi tidak mudah apa yang dikerjakan Yosua dan Kaleb. Dia harus berjalan, dia harus mengintai, dia harus berani mengorbankan, dia harus bercucuran air mata. Bahkan dia rela menyiapkan nyawanya untuk mati. Tetapi Kaleb dan Yosua mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang dia kerjakan, dia pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau kita melihat, kalau kita membaca bagaimana Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi Musa tidak masuk. Nah, di dalam Ulangan, Musa berkata kepada Yosua, Ulangan pasal 31 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, seluruh bangsa Israel, katanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.
Wow, Bapak Ibu Saudara, di sini Musa udah berkata bahwa Yosua, kamu yang akan masuk dan memimpin bangsa ini. Nah, kalau kita melihat perjalanan daripada Yosua dan Kaleb, dia harus mengintai dulu. Bukan dia langsung menikmati hasil. Dia tidak menikmati bersorek-soreknya dulu. Tetapi dia harus berani mengucap syukur dengan kondisinya waktu itu. Dia menjadi pengintai bangsa Israel untuk melihat bangsa yang dijanjikan Tuhan. Dia berani harus mempertaruhkan nyawanya. Dia harus berani menabur dengan bercucurkan air mata. Ketika mungkin keluarganya melepas daripada Kaleb dan Yosua untuk menjadi pengintai. Kalau kita melihat daripada 12 itu, yang 10 berkata-kata yang tidak baik. Tetapi Kaleb dan Yosua dia berani berkata, negeri itu banyak susu dan madunya. Begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Sekalipun dia belum melihat, tetapi Kaleb dan Yosua mengucap syukur bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Bukan hanya itu, tadi di Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang 7 Musa berkata, engkau akan masuk Yosua, bahkan bukan hanya masuk, kau yang akan memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Wow, bagaimana luar biasanya janji Tuhan atas kehidupan Yosua. Dia memberikan anugerah yang luar biasa. Bukan Musa yang tetapi Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita yang saat ini, hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami yang namanya proses daripada menabur dengan bercucurkan air mata. Mungkin saat ini kita belum bisa melihat susu dan madu yang Tuhan janjikan. Kita belum melihat tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tetapi ketika engkau meyakinkan dirinya kita kepada Tuhan, kau yakin bahwa kita mengucap syukur, kita berani mengucap syukur dengan segala yang ada, dengan bercucurkan air mata ini, kita berani memberikan yang terbaik sama Tuhan. Makanya kita akan menuai dengan bersorak-sorak. Bapak Ibu Saudara, jadi kesimpulan dari semuanya ini, apa yang membuat kita bisa menuai dengan bersorak-sorak adalah kita berani mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita menabur apapun kondisi kita, kita harus berani mengucap syukur. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi ayo saya mengajak buat Bapak Ibu Saudara berani mengambil langkah untuk mengucap syukur. Sekalipun taburan kita bercucurkan air mata, sekalipun taburan kita rasanya berat, tetapi percayalah ketika kau menabur dan memberikan hati ucapan syukurmu kepada Tuhan, maka kita akan menuai dengan bersorak-sorak. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberi kita rema dan memberi jawaban dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.